Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 11 SMKN, mari kita ikuti pembelajaran yang pertama ya. Jadi pembelajaran yang pertama kali ini di semester genap kita akan mempelajari dan membahas beberapa materi yang diantaranya adalah nanti yang pertama kita akan membahas tentang sistem hukum dan peradilan internasional. Jadi yang pertama nanti kita bahas adalah sistem hukum dan peradilan internasional. Di dalam pembahasan sistem hukum dan peradilan internasional, maka kita akan yang pertama membahas tentang hakikat daripada hukum internasional. Jadi hakikat hukum internasional nanti termasuk pengertian, lalu azas-azas hukum internasional, sumber-sumber hukum internasional, bentuk produk hukum internasional, serta subjek hukum internasional. Jadi ada 5 pembahasan di dalam hakikat hukum internasional. Lalu hakikat peradilan internasional. Jadi hakikat peradilan internasional nanti kita akan membahas tentang pengertian peradilan internasional, lalu mahkamah internasional, jadi ada 2 pokok pembahasan di peradilan internasional dan mahkamah internasional. Lalu yang ketiga tentang sengketa internasional. Dalam pembahasannya nanti kita membahas tentang penyebab adanya sengketa internasional, lalu jenis sengketa internasional. Lalu yang ketiga tentang penyelesaian sengketa internasional. Jadi sengketa-sengketa internasional itu mulai dari jenisnya sampai penyelesaiannya nanti kita akan membahas. Dan yang terakhir dalam bab pertama nanti adalah evaluasi. Nanti evaluasi akan kami berikan tugas serta penilaian dalam akhir bab pertama. Lalu yang kedua yaitu tentang peradilan, yang kedua adalah peran Indonesia di dalam perdamaian internasional. Jadi peran Indonesia itu dalam perdamaian internasional itu apa saja. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Dalam pokok pembahasan itu nanti kita akan membahas tentang makna hubungan internasional, lalu pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia, lalu politik luar negeri Indonesia dalam menjalin hubungan internasional. Jadi politik luar negeri kita itu ada politik luar negeri bebas aktif, lalu pola hubungan internasional dan lain sebagainya ya. Nanti akan kita bahas bab itu. Lalu yang kedua di bab 2 ini akan kita bahas tentang peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi. Dan tadi melalui hubungan internasional, ini kita melalui organisasi internasional. Jadi melalui organisasi internasional itu Indonesia apa saja? Ya, nanti kita bahas tentang yang pertama adalah peran Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Lalu peran Indonesia di ASEAN apa saja ya, mulai dari pembentukan peran Indonesia di ASEAN nanti kita bahas. Lalu peran Indonesia di gerakan non-blok,
di Indonesia itu juga merupakan negara pelopor daripada gerakan non-blok. Lalu yang ketiga, perjanjian internasional yang dilakukan Indonesia. Di Indonesia itu pernah melakukan sebuah perjanjian-perjanjian internasional. Di antaranya tentang definisi perjanjian internasional. Nanti kita bahas masalah itu ya, definisinya apa. Lalu istilah-istilah dalam perjanjian internasional. Nanti juga kita akan membahasnya. Lalu tahapan perjanjian internasional. Nanti perjanjian internasional itu memiliki beberapa tahapan, tidak begitu saja muncul ya. Nanti kita bahas juga. Lalu manfaat daripada perjanjian internasional. Jadi apakah perjanjian internasional punya manfaat apa enggak, nanti kita bahas. Lalu yang terakhir kita akan membahas tentang kedudukan perwakilan diplomatik di Indonesia. Di diplomatik Indonesia itu ada, nanti kita bahas tentang korps perwakilan diplomatik, lalu fungsi perwakilan diplomatik. Nanti kita membahas tentang itu. Yang terakhir nanti evaluasi. Ketiga adalah bab mengenai mewaspadai ancaman terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi nanti yang pertama kita membahas tentang ancaman terhadap integrasi nasional ya. Dalam integrasi nasional nanti ada ancaman di bidang ideologi, ada di bidang politik, di bidang ekonomi, lalu ancaman eksternal. Lalu ancaman di bidang sosial, ancaman di bidang budaya, atau yang disebut dengan Ipolexosbud KAM. Jadi kita bahas masalah itu. Lalu yang kedua tentang strategi mengatasi berbagai ancaman terhadap bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan serta dan keamanan dalam membangun integrasi nasional. Nanti apa saja strateginya, kita membahas masalah itu di bab ini ya. Lalu yang terakhir adalah tentang ketahanan nasional. Dalam ketahanan nasional, kita membahas yang pertama adalah perspektif ketahanan nasional, lalu gagasan ketahanan nasional. Jadi nanti kita membahas masalah itu, dan yang terakhir adalah evaluasi. Lalu di bab 4 adalah membahas tentang persatuan dan kesatuan bangsa dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi nanti di bab ini yang pertama membahas tentang makna persatuan. Dalam makna persatuan nanti kita bahas tentang hakikat persatuan, lalu persatuan dan kesatuan bangsa dalam sejarah, lalu prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua tentang kehidupan bernegara dalam konsep negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi di dalam bab itu nanti kita bahas tentang sistem pemerintahan Indonesia sebelum perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Lalu yang kedua, sistem pemerintahan Indonesia setelah perubahan Undang-Undang Dasar. Lalu yang ketiga tentang variasi sistem pemerintahan Indonesia setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Lalu yang berikutnya tentang faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa. Faktor pendorongnya apa? Nanti yang kita bahas di bab ini, faktor-faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa. Yang pertama, yang kedua,
faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, ada 2 itu. Lalu yang terakhir tentang perilaku yang menunjukkan sikap menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan yang terakhir adalah evaluasi